Hai guys, sekarang bertemu kembali bersama Frobi di sini. Kali ini di ruang podcast Frobi kita kedatangan tamu dan luar biasa, bukan sembarang tamu biasa. Kami bersusah payah untuk menghadirkan beliau dan hari ini beliau berkesempatan untuk berbagi cerita, berbagi kisah, pengalaman hidup panggilannya. Tapi sebelumnya kita mulai yang satu ini. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu. Kemarin pestanya sudah diadakan. Pastor Patris Wara Projo. Baik, pada sesi ini kita akan bercerita kisah panggilan dan juga perjuangan dari seorang imam baru. Bagaimana sih seorang Patriswara ini memutuskan memilih menjadi imam. Tapi sebelum menjadi imam, saya ingin tahu ini, Pastor, bagaimana sih kisahnya sampai datang dari timur hingga ke barat. Nah, tapi sebelumnya Pater bisa memperkenalkan dirinya. Kira-kira Pater dari mana sih? Oh, terima kasih Frater atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit saya memperkenalkan diri. Nama saya Pastor Patrisius Wara, berasal dari Ende, Paroki Santo Vincentius Apollo Ratisuba, Keuskupan Agung Ende. Saya di dalam keluarga adalah anak sulung, anak pertama dalam keluarga dari 7 bersaudara. Saya sendiri, sesungguhnya perjalanan panggilan yang saya alami lahirnya itu sejak kecil, berawal dari keterpikatan saya ketika berjumpa dengan pastor paroki yang sering datang melayani umat beriman di lingkungan kami. Dulu istilahnya yang sebutan lingkungan dan sekarang menjadi peguyupan yang paling kecil komunitas basis gerejawi dan lebih terkenal di Keuskupan Agung Ende, komunitas umat basis. Oh iya. Oke, Romo, ini kita santai aja ngobrol ya. Tadi dikatakan Romo itu 7 bersaudara, Ya. sulung lagi. Ya. Wah, keren banget nih. Saya juga, kami dari keluarga ya apa adanya ya, 7 bersaudara. Tapi bedanya, Sama nih, 7 bersaudara. bedanya ini Romo, saya bungsu. Kok bisa ya? Terpanggil. Si sulung dengan si bungsu ya, ya itu sama-sama ya. Kok bisanya ya, Romo kok bisa? Ini baru saya tahu ya, bahwa Romo adalah anak pertama, lalu kemudian tiba-tiba Romo memutuskan untuk masuk dalam seminari, masuk biara dan mengikuti ya sampai saat ini. Bagaimana sih pengalaman dengan keluarga sendiri ketika Romo memutuskan untuk masuk patris kecil itu? Memang perjalanan waktu untuk menjadi imam itu tidak seketika saya menanggapi panggilan Tuhan itu. Iya ya. Sejak SD niat itu memang sudah ada, mau jadi imam. Iya. Tetapi di latar belakangi dengan keluarga yang sederhana, Iya ya. yang kehidupan berkecukupan, apalagi keluarga yang masih Ya, baru, ya, betul. mungkin langsung kita meminta keinginan kita untuk disanggupi oleh orang tua, itu tidak mungkin. Betul sekali. Maka seorang anak tahu bagaimana kemampuan dan finansial dari kehidupan keluarga itu sendiri, sehingga ketika kita mengajukan keinginan kita, tidak putus keinginan itu, maka akan berjalan dengan baik. Itu pemikiran saya, permenungan saya untuk memohon
restu dari orang tua waktu itu. Maka perjalanan saya sampai tamat SMA, di situ saya meminta restu dari orang tua. Orang tua merestui, tapi tahulah bahwa Flores punya tradisi, yakni harus memohon restu dari bahasa Batak di sini tulang, ya. bahasa Flores om Ya, pamannya atau paman. Maka saya seperti tertegun, terdiam. Oh ya, Karena beliau mengatakan, kamu anak pertama, kamu adalah pewaris keluarga. Iya. Kamu pun nggak boleh tinggalkan begitu. Iya. Apalagi meninggalkan kampung halaman. Iya. Berpikir 2-3 kali sampai putus asa merantau. Menarik ini Romo. Karena Romo ternyata bukan dari seminari kecil, tapi setelah SMA masuk KPA ya. Ya saya juga dulu kan gitu. Tapi ya udahlah. Sama. Iya kan, kita ini panggilan apa ya, mungkin menimbang-nimbangkan. Ada teman-teman sepanggilan kita juga kan, itu dari kecil mereka ini kan masuk ya. Nanti panggilan ini kan panggilan telat, ya kan, seperti itu. Tapi itu tetap juga menuju pada satu titik yang sama. Dan kita juga berjumpa di suatu komunitas yang sama juga untuk sama-sama berjalan. Nah, menarik di sini Romo. Bagaimana sih teman-teman Romo sendiri, dalam artian kan dulu OMK atau Mudika ya, ketika tahu bahwa ketika tamat SMA perjalanan Romo mengatakan ya saya mau memilih jalan ini. Ada kisah menarik di sini, boleh ceritakan ya? Ketika saya supaya jangan putus dari sharing saya awal tadi. Oh ya. Ketika merantau 2 tahun di tempat perantauan, dalam hatiku ini karena melihat realitas di tempat perantauan itu dengan pelayanan pastornya yang kurang, memotivasi saya, saya pasti harus jadi pastor ini. Karena di Kalimantan, merantau ke Kalimantan iya, saya, harus dan pelayanan itu minim sekali untuk seorang pastor hadir ya. Walaupun di tempat perusahaan. Itu di Kalimantan mana sih? Saya Kalimantan Timur, di mungkin ya Binongan ya. Oh ya. Sehingga tempat pelayanan dan jalannya berlumpur, jauh juga dari Berau. Oh ya. Sehingga jangkauan ke sana butuh waktu juga dan sampai kepada sana untuk bisa bertemu di rumah. Persis itu Romo, karena saya juga kan di Kalimantan Selatan. Kita ada komunitas di sana dan pelayanan di situ. Kebanyakan juga dari teman-teman timur juga banyak di situ ya. Terutama kerja di batubara dan kelapa sawit. Betul itu. Tapi pada umumnya Kalimantan Timur itu memang mayoritas lah, boleh dikatakan. Tapi banyak juga teman-teman yang sharing terkait dengan itu, bahwa pelayanan untuk dalam hal pastoral ini sangat dibutuhkan di sana. Ternyata dari situ titik balik untuk memotivasi. Memang sudah ada benih itu, tapi betul. Ini memotivasi saya. Kemudian orang tua sakit, mama, saya harus pulang karena anak pertama, harus hadir bersama, harus melihat mama yang sakit. Tetapi ketika hadir saya, yang ketika mama langsung sembuh, saya tidak tahu apakah ada kerinduan dari mama supaya saya harus hadir dengan dirinya, bersama dengannya. Lalu saya perjalanan waktu, saya mengikuti hidup bersama dengan mereka selama 2 tahun. 2008 saya memutuskan untuk melanjutkan studi itu di tempat kelahiran sekarang yang saya memilih untuk menjadi imam keuskupan Sibolga di Seminari Menengah Santo Petrus. 2008 datang dari sana, memutuskan untuk lanjut di sini dengan perjalanan yang masih belum tahu apa-apa dari Flores, dari kampung halaman menuju di sini, yang nggak tahu apa-apa, langsung naik pesawat. Pokoknya kosong lah ya, kosong. Adat, bahasa, waduh memang tidak tahu sama sekali, apalagi berhadapan dengan kultur budaya
Lalu bahasa daerahnya, atau bahasa Indonesianya, ya, oke. oke lah. Lalu menginap di Prateran waktu itu. Oh, Prateran di TBM mana? di Medan. Oh, di Medan. Oh ya. Lalu melanjutkan langsung ke Sibolga. Tapi ngomong-ngomong dulu, mengapa pilihan Romo memilih Keuskupan Sibolga? Apakah ada informasi atau ada yang menyuruh atau bagaimana? Ini menarik. Ketika saya memutuskan untuk menjadi imam, belum jelas waktu itu ya, dari Flores meminta surat rekomendasi itu. Saya yakin bukan pastor parokiku membatalkan saya untuk melanjutkan pendidikan di luar DRT, tapi dia cinta supaya saya itu bisa memilih daerah putra daerah sendiri, mengabdi di keuskupan sendiri. Iya, betul. 1 minggu naik turun terus. Kampung kami di arah laut, naik ke atas ke paroki, berhadapan dengan beliau, meminta beliau. Beliau belum yakin bahwa saya melanjutkan untuk menjadi melanjutkan pendidikan di seminari Mananga. Lalu karena ada dulu sekarang udah mantan dulu, Carson Jogo. Dia calon imam Pangkal Pinang, Imam Projo. Saya telepon beliau, memang kami sudah konsultasi dengan beliau. Saya sebenarnya ada 2 yang calon bersama adik sepupu saya. Tapi adik sepupu saya pulang. Tidak lanjut. Selesai di sini, tapi ketika mendaftarkan tidak diterima di OMI. Oh, begitu. Lalu saya telepon ke Frater Carson Jogo, lalu dia menerima. Dia bilang ngomong langsung dengan Romo untuk meyakinkan supaya dia memberi rekomendasi. Akhirnya beliau memberi rekomendasi, menyetujui itu, dan itu saya merasa senang, bahagia, walaupun di tempat ini saya belum tahu. Saya sudah merasa bahagia, senang. Wah, berarti saya sungguh-sungguh diutus ke sana. Nah, lalu berjalannya waktu, mengikuti pendidikan di sini, memasuki di tahun orientasi rohani, berjalan dengan baik, ikuti aturan, ikuti saja. Kemudian melanjuti ke pendidikan di STFT dan Seminari Tinggi Santo Petrus, berjalan 2 tahun, libur di situ yang uniknya ke kampung. Tahun berapa itu, Tom? Tahun 2012. 2012. Di situ saya bertahu bahwa kisah dari ibu saya. Ternyata sejak dikandung saya, dia sudah bermimpi anaknya selalu mengenakan jubah putih. Artinya doa seorang ibu ya. Saya semakin berpikir begini dan bermenung. Rancangan Tuhan untuk saya itu sejak di kandungan ibu seperti panggilan Yeremia. Sejak di kandungan ibu, dia sudah mengenal saya. Dia sudah menginginkan saya untuk menjadi pewartanya. Dari situ, dari pengalaman sharing ibu saya ini, sungguh-sungguh meneguhkan saya. Ketika berhadapan dengan situasi tantangan, baik itu di pendidikan, baik itu rumah pembinaan, baik itu berhadapan dengan umat, saya selalu meyakinkan diri saya. Sejak di kandungan ibumu, engkau sudah dikenal Allah. Engkau sudah dipilih Allah menjadi pewartanya. Oke, saya mau potong sedikit ini. Liburan ini menarik nih kan. Biasanya kita yang pergi merantau, pulang liburan itu selalu ada yang baru ya, Romo ya, begitu. Lalu waktu pulang kisahnya ini,
waktu itu mama sedang bikin apa? Atau sudah diinformasikan? Atau kadang-kadang kan ada teman-teman pulang kampung tidak surprise lah gitu kan, tiba-tiba. Oh saya datang tiba-tiba kan, nah, ada yang mempromosikan dulu, wah udah datang ini kan. Saya dulu kan begini kan, saya tidak beritahu mereka, saya diam-diam datang. Berarti maksud saya kan begini, pengalaman saya juga pernah. Iya. Jadi ketika saya datang malam-malam, mereka bingung loh, siapa Siapa ini? ini? Sudah Mimpi, gemuk pula. iya gemuk kan, tidak yakin kan. Ya saya ini, tapi kenapa kamu tidak bilang-bilang? Ada abang marah-marah kok harus telepon dulu. Ya kalau saya harus menelpon, kalian pasti sibuk dengan tempat lah, pusing dengan itulah. Pokoknya saya datang mengunjungi dan itulah. Saya mau merindukan keluarga yang alami. Nah, pernah nggak ngalamin gitu, Rom? Saya memang tidak menginformasikan. Iya ya. Memang saya hanya memberi tanggal sekian kami libur. Tapi jamnya Tetapi saya tidak memberitahukan bahwa saya akan ke kampung. akan ke kampung. Iya, Akan berlibur ke kampung. akan ke kampung pas. Tetapi ketika saya tiba di Kupang, saya singgah di rumah tante saya. Iya. Dan di situ beliau yang memberitahukan bahwa Dong langsung telepon sah. dia sudah di sini sekarang. Nggak bisa menyamar lagi. Nah, saya pun nggak bisa karena langsung ketika tiba turun dari bandara Adi Busman Ende. Iya. Di situ saya kena bawa barang titipan. Biasalah Kurir. barang titipan dari tanah rantau, mengantarkan dulu barang titipan, baru setelah itu dijemput oleh keluarga dari tempat yang saya ngantar itu menuju ke rumah keluarga dulu, karena rumah saya bukan langsung di kota tapi 1 jam perjalanan menuju ke rumah, ke kampung. Saya harus menginap di rumah paman saya. Dan setelah itu besoknya saya tidak memberitahukan bahwa saya udah di sini sudah tidak, tetapi mereka yang memberitahu, mungkin rasa sukacita mereka. Iya. Jadi sampai di paroki pun orang nggak tahu bahwa saya itu frater. Iya. Orang nggak tahu bahwa saya itu calon imam. Iya. Karena merantau Kalimantan ya. Sejak berangkat saya tidak memberitahukan, hanya paroki dan keluarga yang tahu saya melanjutkan pendidikan di Sibulga, di seminari Santo Petrus Aik Tolang. Jadi orang tidak tahu. Pulang juga disitulah terkesima, terkejut. Kok bisa keluarga ini ternyata anaknya menjadi calon pastor. Taulah Flores. Iya. Kalau orang tuanya menyekolahkan anaknya menjadi calon pastor, itu suatu kebanggaan. Sungguh-sungguh semacam ada sukacita di dalam keluarganya, ada kegembiraan. Karena keyakinan dari sana bahwa dengan kehadiran calon imam, bahkan kelak menjadi imam, menjadi berkat dalam keluarga, seperti apa yang dikatakan oleh almarhum dan santo juga sekarang Yohanes Paulus. Lalu kita akan masuk lagi nih Romo ya, sampai di rumah. Bagaimana tanggapan dukungan dari adik-adik sendiri? Ini abang ini, atau ada juga yang pengen menjadi imam atau suster barangkali? Tadi kan saya belum tanya nih, berapa bersaudara kalian, laki-laki atau? Iya. Kami ada 7 bersaudara, laki-laki 4, perempuan 3. Terbalik. Kami juga 4 laki-laki, sama. Yang bungsu laki-laki atau perempuan? Yang bungsu perempuan. Laki-laki. Perempuan. Kami laki-laki, terakhir laki-laki. Karena kisah dalam keluarga itu unik, berlatar belakang dari bapak yang hanya memiliki 1 saudari, 2 saudara. Lalu ketika menikah bapak, berturut-turut itu laki-laki semua.
Mama melahirkan itu muncul laki-laki semua. Jadi anak pertama sampai keempat ini Laki-laki semua. Iya, 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 iya. Lalu tahulah situasi di kampung kan. Iya, betul. Wah, kalau seandainya kalian yang hanya laki-laki, siapa yang membiayai biaya pernikahan kalian besok? Tahulah memang di ND itu sangat membantu ketika saudarinya itu menikah, iya. Dan membantu saudaranya ketika dia juga menikah. Jadi belis saudarinya Belis ya, itu berbicara belis ya. Iya, untuk belis nanti ketika dia menikah. Iya, iya. Jadi sangat membantu itu. Lalu image juga mengapa? Berarti kalianlah menjadi melaksanakan pekerjaan di membantu ibu kalian. Iya. Biasanya di Floresnya yang sering bekerja di dapur itu bukan laki-laki, perempuan ya, betul. Ini mungkin patrilinear ini itu penekanan yang selalu pria atau laki-laki itu diagungkan. Nah, sebentar dulu, Mas, saya potong. Ini adik-adik semua masih di kampung atau ada juga yang merantau? Yang kedua dari saya itu sedang di Malang, di Malang lah, di Surabaya di sana. Lalu ketiga itu di Magepanda ND Mamere, dia sebagai guru olahraga. Oh, guru ya. Yang keempat itu baru saja selesaikan pendidikan kuliahnya di teknik sipil, baru kembali ke kampung. Tiga bersaudari. Ini yang unik, ini saudari saya yang pertama ini sudah masuk suster sebenarnya. Tetapi kerinduan dari ibu saya itu untuk senantiasa bersama dengan dia, putri sulung selalu dirindukannya. Iya. Sehingga sakit dan masa aspiran sebenarnya. Aspiran ya. Memutuskan untuk pulang saja. Memutuskan untuk pulang. Lalu sekarang dia membantu menjadi guru TK. Oh, bagus sekali. Lalu yang putrinya, adikku yang kedua, sedang melanjutkan kuliahnya di PGSD. Lalu yang si bungsu, adikku yang ketiga perempuan, sedang di kampung dan baru saja 2 tahun yang lalu menyelesaikan pendidikan SMA. Wah, boleh dikatakan bahwa sampai saat ini keluarga Romo itu boleh dikatakan sampai pada jenjang pendidikan yang diharapkan oleh orang tua, dan itulah sebuah tanggung jawab ya orang tua. Boleh tahu orang tua masih sehat? Orang tua masih sehat. Sehat ya. Yo, Tuhan ya. Ya, baguslah kalau masih ada ya. Karena kami kan ini bapak dan mama saya sedikit curhat juga bahwa usia kelas 2 SD bapak sudah meninggal. Oh ya. Sehingga ini juga menjadi mama sebagai seorang single parents ya gitu. Dia berlaku sebagai ibu, dia juga berlaku sebagai ayah untuk ke-7 anaknya. Ya itulah semua berawal kisahnya bagaimana. Nah, saya mau tanya ini, dari 2 untung bapak mama masih ada. Siapa yang paling dekat dengan Romo? Dalam artian selalu kalau ada Romo mengalami ya kita dalam perjalanan ya, proses ada sakit, ada ingin curhat. Nah, yang paling mendengarkan Romo bagaimana? Mama ya. Selalu kontak batin ya gitu ya, atau menelpon bagaimana? Saya ketika saya sakit, dia tahu saya sakit. Oh ya, dia tahu ya. Ketika beliau sakit, saya tahu bahwa dia sedang sakit. Iya. Ada kontak batin, ada kedekatan batin tersendiri dengan beliau. Memang itu yang sering saya berkomunikasi. Kalau dengan Bapak memang orang yang tidak banyak berbicara. Iya. Berbicara hanya inti-inti. Iya. Ketika butuh,
orangnya tegas, Mm. dan dia menginginkan kami yang seperti demikian. Iya, iya, iya. Biasanya karakter seorang ayah itu biasanya ketika anak sulung itu yang lahir itu biasanya menurut orang ya, biasanya sangat kental itu diambil oleh seorang laki-laki ya. Tetapi di sini ternyata seorang Romo Patris ini lebih share ke mama dan ternyata ini bisa menjadi dua hal yang sangat baik nanti. Secara bagaimana memikirkan dan bertindak sebagai seorang ibu, dan itu juga mempengaruhi gaya kita ya secara tidak langsung. Memang karakternya digabungkan sebenarnya karakter saya penggabung, disadukan, disadurkan oleh kedua karakter orang tua ini. Ya, orang yang memiliki pendirian tegas, konsisten dengan orang yang lemah lembut ya, lembut. Iya. Itu saya alami dalam pribadi saya. Ketika perjumpaan maupun komunikasi lewat handphone ini, medsos, yaitu lalu saya langsung kepada Bapak dulu ya. Ketika sudah selesai berbicara dengan beliau, setelah itu dibilang bicaralah sama mama. Jadi Bapak masih sehat dan pendengaran masih ini masih, kan? Pak, masih sekali. Oke. Ini Romo sangat menarik sekali bahwa kemarin kan udah tabisan tanggal 6 Agustus. Ya. Dan kita sangat mengharapkan sebenarnya itu bukan tanggal 6 Agustus ya, April. Tanggal 29 April. April sebenarnya, tapi hanya karena pandemi 19 COVID ini maka semuanya diubah dan banyak jadwal yang harus bergeser kan seperti itu. Benar. Tentunya keluarga dari kampung sangat berharap hadir ya dalam hal ini. Nah, karena situasi seperti ini, bagaimana tanggapan mereka ketika bahwa tidak ada yang harus hadir karena itu? Ketika saya menyampaikan informasi dari Ketua Yenio bahwa akan ditabiskan kami pada tanggal 6 Agustus, mereka sangat bergembira, mereka sangat senang. Lalu saya menyampaikan bahwa ada syarat-syarat khusus untuk kita sesuai dengan situasi yang kita sedang alami sekarang ini. Yang pertama itu orang tua yang berasal dari luar Sumatera tidak diperkenankan untuk hadir. Wih, pasti Mama Ais, bagaimana ya? Lalu situasi juga yang kedua syaratnya itu umurnya di atas 60. Rentan ya? Rentan usia tidak diperkenankan. Karena umur juga sudah 60-an ke atas, maka mereka pun menyadari diri tidak ikut. Tapi yang dekat di sini Romo ada keluarga yang dekat? Tidak ada. Tidak ada ya? Saya hanya meminta bantuan dari Bapak Greg. Pak Greg bersama istrinya. Oh iya. Yang mendampingi saya, yang sebagai orang saya. Tua wali ya. Ya, bagus saja. Beliau juga akan orang kita dan juga pernah masuk menjadi barisan tidak dipilih secara khusus, mungkin beliau itu juga lah ditunjuk untuk itu ya jalannya seperti itu ya. Nah, menarik sekali nih Romo, karena kita pada dasarnya orang Timur itu memang suka juga untuk mencari hal baru ya, hal baru di luar dari daerah kita, dan itu sangat baik bahwa Romo sudah berusaha dan memutuskan dengan tegas bahwa ini pilihan saya. Dan akhirnya bahwa kemarin Romo sudah ditabiskan menjadi imam di Keuskupan Sibolga ini. Jadi menurut Romo bangga nggak sampai saat ini? Saya sangat bangga. Karena yang pertama saya dipilih secara khusus dan sangat istimewa untuk menjadi alatnya, menjadi gembala yang baik
sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya teringat dengan perutusan Yesus kepada muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itulah pesan Yesus kepada saya untuk menghadirkan rahmat-Nya ini, membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, agar mereka memperoleh keselamatan. Wow, keren sekali nih. Inilah kata-kata yang sangat memotivasi Romo yang untuk bangga, bahagia ya. Nah, itu kebanggaan kita dan semua orang pasti memilikinya. Satu lagi nih Romo, mungkin pertanyaan saya ini kan ini podcast nyeleneh teman-teman, guys. Jadi artinya bahwa apa yang kami ceritakan itu bersumber dari hati yang terdalam. Dan hal ini saya juga pengen mendengarkan dari Romo, ya kan. Nanti Romo pulang ke kampung, ada kerinduan. Kira-kira apa yang akan Romo buat setelah tabisan ini? Kapan kira-kira Romo pulang? Saya Karena kemarin kan diberi apa kan kesempatan 1 bulan ini ya, atau ada rencana bagaimana? diberi kesempatan 1 bulan untuk daerah Sumatera. Oh di Sumatera, pulang ke kampung. Untuk di luar Flores Tidak ada. tidak ada. Oh Tuhan. Karena situasi corona. Corona ya, aku pikir ya mungkin kesempatan Jadi, itu. Saya udah menyampaikan ketika kami diterima secara resmi menjadi anggota Unio ya kemarin ya, di betul. sini di Kristoforus ini. Saya bilang kepada Monsinyur dan para pastor, saya akan melaksanakan misa perdana saya pada tahun 2021 bulan 7. Ya. Memang jaraknya agak jauh. Jauh ya. Tapi itulah situasi. Saya berpikir bahwa yakin ke depan corona sudah berakhir. Berharap begitu loh. Berharap. Itu sebuah harapan saya. Semoga dengan situasi yang sudah kondusif, maka kegiatan misa perdana akan terlaksana pada bulan tersebut. Itu yang sudah saya sampaikan kepada keluarga, pastor paroki saya, dan mereka sudah mengiyakan. Wah hebat sekali. Jadi memang bukan karena angkatan corona ya, tapi bukan karena angkatan corona. situasi yang tidak diinginkan. Baik Romo, ini menarik sekali pembincangan kita. Saya pengen sekali mengenal dan mungkin juga teman-teman di yang mendengar dan melihat podcast kita ini ingin mau mengenal sebenarnya sosok seorang Romo Patris ya, seorang energik, bersemangat dan punya visioner ya, punya visi yang lebih jelas. Boleh tahu nih, Romo apa sih hobinya, sukanya apa sih? Hobi saya sebenarnya berolahraga. Olahraga ya, Berolahraga. Pantasan fisiknya kuat guys. Berolahraga. Iya. Dan itu ketika ditempatkan di Pulau Nias, pelayanan juga harus naik ke gunung, naik turun gunung ya. Ya, begitulah itulah olahraga kita ya. Memberi rohani dan jasmani ya. Menyemangati, iya, menyehatkan. Karena keluar keringat juga di situ. Iya. Persis lah itu. Iya. Terus sekarang dulu kan waktu saya ingat dulu ya, ketika kami dulu di para frater itu jalan kaki berjam-jam. Dulu belum ada sepeda motor, bro. Itu sangat susah ya kan. Kalaupun ada hanya beberapa adi, tapi kalau ini harus jalan kaki. Itu pun kalau kita diantar di ujung jalan aspal pula. Habis itu di jalan kaki berjam-jam ya. Mungkin disitulah. Tapi ternyata panggilan, ternyata ada ya. Ketika kita berjumpa dengan umat yang kita layani dan mereka menyapa dan berharap, sepertinya ada semacam sesuatu yang tak bisa kita nilai dengan dan nggak bisa kita menjawabkan itu situasi. Tidak bisa menjawabkan, betul, kebahagiaan karena itu. Dengan seketika kita merasa bahagia. Walaupun dalam situasi capai, betul, mendaki gunung,
Aib. Tetapi di situ letaknya memberikan suatu sukacita bagi kita. Pernah ini sedikit panjang cerita saya juga. Pernah kami salah jalan. Entah kenapa sudah masuk hutan, ditunjukkan orang jalan sana. Sampai di situ ternyata gunung. Sana gunung, sini gunung. Lalu bagaimana? Ku ingatkan, jangan-jangan pernah ada cerita orang tua. Kadang-kadang kita disembunyikan orang apa ini kan. Oi, kami lari. Bagaimana sudah setengah enam sore? Belum nyampe-nyampe, ya kan? Di mana tempat? Tapi ditunjuk itu di sana dekat. Sudah atapnya, tapi ternyata belok turunkan. Inilah pengalaman, dan Romo itu juga punya kekhasan sendiri dengan cara yang unik bagaimana menyampaikan, mewartakan firman Tuhan. Baik, satu hal lagi ini, mungkin ada yang Romo ingin sampaikan, tegaskan untuk orang muda dan bagi teman-teman atau keluarga yang mungkin mendengar, sempat melihat podcast kita. Mungkin ada harapan Romo ke depan, khususnya untuk orang-orang muda kita, bagaimana sih untuk tetap seperti itu, Romo? Bagi orang muda, kalian adalah generasi penerus gereja. Jika kalian dipilih menjadi perpanjangan tangan Tuhan, maka putuskanlah komitmen itu, karena setiap pribadi dapat dipercayai oleh Allah, oleh Tuhan, menjadi pembawa sukacita, membawa kabar gembira, sehingga semua orang akan bersukacita, bergembira, dan yang terutama memperoleh keselamatan. Dan oleh karena itu, dalam podcast ini, bagi orang muda yang ingin menjadi pewarta Allah, penyambung lidah Allah, mari bergabung dengan kami di Keuskupan Sibolga ini, agar kita juga mampu menyebarkan kabar sukacita di Keuskupan Sibolga ini, ataupun di mana saja kita dipilih dan diutus oleh Allah untuk menghadirkan berkat serta kasih karunia-Nya, sehingga semua orang bersukacita, bergembira, dan memperoleh keselamatan yang berasal dari Allah sendiri. Wah, mantap sekali. Mudah-mudahan banyak juga kalian orang muda melihat, merasa, dan mulai tergerak bahwa panggilan itu unik, misterius, tapi dia akan datang pelan-pelan dengan caranya yang unik, dengan caranya yang tidak kita sangka. Dan itulah seorang Romo kita, Pastor Patriswara, seorang laki-laki ganteng dari Ende, masuk dijaring oleh Tuhan sendiri untuk menjadi pewarta. Begitu ya, Romo ya? Mudah-mudahan lewat podcast kita ini akan menjadi sarana media untuk saling bersharing bersama ya, begitu Romo ya. Sharing bersama, memberikan inspirasi baru. Di konten-konten saya sebelumnya, saya menghadirkan beberapa guru, siswa, dan orang-orang yang punya kerinduan dan punya pengalaman, dan itu yang sedang saya galakkan. Mudah-mudahan di channel ini, di Probi Podcast ini nanti, kalaupun teman-teman semuanya setuju mendatangkan mungkin Romo yang lain atau sosok pribadi yang lain, saya akan datangkan dan mendatanginya kalau perlu untuk demi kalian, demi channel ini. Mudah-mudahan Romo Patriswara dengan sharing yang sederhana, yang tidak terlalu, ya kita memang terlahir dari keluarga sederhana ya. Keluarga sederhana. Ya, jadi dan itu harus kita sadari. Kita sadari, kita tidak punya cerita apa banyak kan. Itu realitas yang kita orang alami kan, bersama iya, dengan betul. mereka. Orang punya mobil, di cerita kita ini punya apa? Kita cumanya punya hati. Punya Benar. hati. Hanya punya hati. Punya kita hati. Mengalami kasih. Iya, mengalami kasih, dan itu mudah-mudahan yang punya hati, yang punya perasaan, yang punya cinta, silakan kalian juga mengikuti kami dengan cara yang unik ini, karena Tuhan itu sungguh luar biasa. Baik Pater, jadi mengakhiri dari podcast kita, Romo sudah menyampaikan banyak hal tadi. Terima kasih untuk kehadirannya di
channel saya ini. Mudah-mudahan ini membantu banyak orang untuk semakin menyadari panggilannya. Dan terakhir, mungkin lewat channel ini, dengan penuh kerendahan hati, sebentar lagi saya akan memohon ke Romo dan kalian juga yang menonton video ini untuk sedikit hening sejenak, karena melalui media ini Romo saya akan minta secara khusus untuk memberkati kita, kami yang ada di studio dan Anda yang menonton. Mudah-mudahan berkat Romo ini menjadi sarana penyelamatan, kesehatan, dan semua keluarga kita dijauhkan dari segala hal yang kurang baik. Begitu Romo? Ya. Baik, saya persilakan Romo memberikan berkatnya dan kami akan mengikutinya. Marilah kita hening sejenak. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Romo, terima kasih banyak guys. Inilah Romo Patris dengan penuh sukacita kami persembahkan. Mudah-mudahan ke depan Romo juga tetap sehat, dijauhkan dari segala hal yang menghalangi pelayanan Romo, khususnya di Keuskupan Sibolga ini. Sampai jumpa di episode berikut, podcast berikutnya. Mudah-mudahan podcast yang lain akan menghadirkan yang lebih mantap seperti Romo kita ini, dan dengan berkatnya kita semua semakin diberkati dan kita makin sehat. Salam akhir dari kami. Bye, see you next time. Tunggu dulu. Bilang apa? Jangan lupa like, comment, share, subscribe Channel ini. channel ini. Guys. Guys. Thank you. Bye.